Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video untuk menyanggah Bapak Didit Yuli, karena saat saya mengatakan kurang ajar, rupanya beliau tidak terima sehingga membuat video, yang link video aslinya saya taruh di deskripsi video ini. Sebelum melihat dan mendengarkan video ini, taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di sudut netral terlebih dahulu. Jangan marah dan berasumsi negatif terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mendengarkan apa yang saya bahas. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak akan mendapat berkat rohani dan pengetahuan dari video ini. Jika hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian marah, sebaiknya tutup saja video ini agar tidak menambah kemarahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namun, jika sudah berada di sudut netral dan mau mempelajari, silakan dilanjutkan. Dan saya haturkan selamat mendengarkan, kiranya hikmat Elohim menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh menyertai dan memberkati. Amin. Di Indonesia, ternyata orang lebih bahagia, lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh. Karena di sini orang yang dianggap kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar nih, Rio. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pendeta Yakub Sulistyo beberapa waktu yang lalu memaki-maki orang Kristen dan mengatakan bahwa orang yang tidak menyebut nama Tuhan dengan nama Yahweh adalah kurang ajar. Definisi kurang ajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sopan dan tidak tahu sopan santun. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan kurang ajar dengan ditandai sikap menghina atau sombong atau tidak menghiraukan orang lain. Kalau dikaitkan dengan masalah nama Tuhan, Tuhan yang empunya nama telah mengilhami si penulis kitab 1 dan 2 Tawarikh, yaitu Yesayahu dan Esra, pada 1279 tahun sebelum Masehi sampai 461 tahun sebelum Masehi. Khususnya kalau di 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 yang berbunyi Hodulah Yahweh Kir'u Vesmo Hodiu Va'amim Alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Artinya Elohim yang punya nama menghendaki umatnya bersyukur kepadanya, yaitu kepada Yahweh, bukan bersyukur kepada Allah. Yang punya nama juga menghendaki namanya dipanggil, bukan hanya memanggil sebutannya saja, karena agar nama dan pribadinya tidak dilupakan umatnya lagi, seperti yang pernah terjadi dan tertulis dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh, dan juga perbuatan yang telah Dia lakukan bagi Israel. Ini akibat mereka tidak menghiraukan himbauan Sang Empunya Nama yang menghendaki namanya dipanggil. Akibatnya mereka melayani sesembahan yang tidak layak disembah. Ayat 11-12 katakan, lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan mereka melayani Baal, dan mereka meninggalkan Yahweh Elohim leluhur mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim atau Mesir, dan mereka mengikuti sesembahan-sesembahan lain milik bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka, serta sujud menyembah kepadanya sehingga membuat Yahweh murka.
Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan kepada Astoret. Pak Didit Yuli terusik karena saya mengajar untuk menyembah kepada Elohim sesembahannya bangsa Israel. Tidak sesuai dengan isi hatinya yang menyembah Allah. Kalau orang menyanyi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, siapa yang sedih? Seharusnya kan Yahweh ditinggikan dengan sorak-sorai, atau Yeshua ditinggikan dengan sorak-sorai. Lalu kalau menyanyi, Allah bangkit, terseraklah musuhnya, bukankah yang bangkit itu Yeshua HaMasyiah? Nah, kalau tidak peduli dengan himbauan Tuhan, tetapi mengaku sebagai umat Tuhan, apa namanya? Kurang ajar atau banyak ajar? Ini adalah jalan terakhir yang dia tempuh setelah 11 tahun yang lalu dia menggugat LAI karena memakai nama Allah dan dia kalah. Pantas Pak Didit Yuli tidak peduli tentang nama Yahweh karena mengidentifikasi saya saja tidak mampu. Siapa yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia? Saya. Di situ saya bukan penggugat, tetapi diminta sebagai saksi ahli yang diundang dalam persidangan itu. Jadi bukan saya yang menggugat dan hasilnya bukan kalah. Coba cari tahu sendiri saja sama penggugatnya. Kemudian yang kedua, dia mengandeng Islam, Ustadz Menahem Ali dan Donditan untuk menyerang Kristen tentang penggunaan kata Allah. Juga gagal. Ini juga tuduhan serampangan. Tanyakan kepada Profesor Menahem Ali dan Bapak Donditan. Mereka mengundang saya untuk berbicara tentang nama Allah yang sudah tidak saya pergunakan lagi karena saya menghormati umat Islam. Alasan saya karena nama Allah tidak ada dalam kitab suci Nasrani berbahasa Ibrani. Yang ada adalah Yahweh Elohim yang mengasihi saya melalui Adonai Yeshua HaMasyiah dan yang membimbing melalui Ruach HaKodes yang disebut Immanuel, yaitu Imuna Anachnu Elohim, yang artinya Elohim yang ada di dalam kita. Kalau di dalam bahasa Jawa katakan Manunggaling Gusti. Jadi saya tidak menyerang Kristen, tetapi menjelaskan kepada mereka, tentu pada akhirnya didengar oleh orang Kristen juga, bahwa umat Kristen yang menggunakan nama Allah itu tidak ada dasar teologisnya. Maka saya tunjukkan data-datanya. Aneh kan? Nama Yahweh yang tertulis ribuan kali dihilangkan, nama Allah yang satu pun tidak ada, tapi dipertahankan. Dan saat dijelaskan tersinggung dan merasa diserang. Roh apa ini? Seharusnya direnungkan dan mikir. Prinsip saya, tiap agama memang berbeda dan tidak usah dicari kesamaannya, karena akan menimbulkan perdebatan berkepanjangan yang tidak berujung pangkal. Kalau selama ini kan yang dicari selalu kesamaannya, sehingga selalu bermasalah karena memang tidak sama. Berbeda kan indah dan tidak harus bermusuhan. Buktinya saya kenal dekat dengan beberapa kiai dan habib. Semua baik tuh, tidak bermusuhan, dan bahkan saling menghargai, karena memang beda keyakinan, namun saling menghormati, sehingga hubungan kami seperti keluarga saja. Keluarga sebangsa dan setanah air di NKRI ini. Jadi tidak ada istilah gagal seperti narasi yang dibangun oleh Pak Didit Yuli tadi. Jadi ya, inilah jalan yang dia tempuh. Jadi sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Sulistyo ini, kita lihat dulu pernyataan berikut ini. Amin. Jadi dari ayat ini, Rio, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ayat ini mengungkapkan tentang bagaimana Yahweh marah kepada orang-orang yang tidak menghormati. Kalau kita melihat ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya, dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Yes.
Jadi Yahweh marah kepada orang yang tidak menghormati namanya. Bahkan pada ayat yang ke-13, kalau kita baca ulang lagi di sana, perkataanmu kurang ajar melawan aku. Di dalam kitab bahasa Inggris menggunakan kata against. Di Indonesia ternyata orang lebih bahagia, lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh. Karena di sini orang yang dianggap kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar nih Rio. Pada ayat yang ke-13, tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Jadi orang-orang yang dianggap Yahweh kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar. Banyak lagi ayat yang lain, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Tetapi itu membuktikan bahwa apa yang Yeshua ajarkan itu berasal dari Tenak. Lucu dong kalau misalkan katakanlah saya gurunya Rio murid saya, lalu saya mengajarkan kepada Rio dalam bahasa Yunani, ya. Lalu Rio menjawab dalam bahasa Yunani. Lah kita ini orang Indonesia kok. Bagaimana mungkin saya mengajarkan pakai bahasa Yunani atau bahasa Arab misalkan. Nah, Yeshua ngomong sama murid-muridnya, ya bahasanya kalau setiap hari kan bahasa Aram, bahasa Aramaik. Ya, kemudian bahasa ofisialnya Ibrani. Ya, jadi jangan membohongin umat lah. Karena saya katakan, kalau orang selalu mengatakan kitab suci perjanjian baru aslinya Yunani, mana Pak Yakub bisa tidak membuktikan kalau inskripsi perjanjian baru? Inskripsi perjanjian baru memang tidak ada karena sudah dibakar kitab-kitabnya. Yang ada itu hanya dutile, ya, dutilet Hebrew. Itu sejarahnya pun di Indonesia sudah diubah. Saya membaca naskah-naskahnya itu ketika terjadi pemberontakan, termasuk yang paling besar ketika terjadi pemberontakan Bar Kokhba, itu kitab suci semua dibakar termasuk naskah-naskah. Kalau saya lihat pendeta Yakub Sulistyo dan kawan-kawan and the gang dan komplotannya ini, itu mereka merasa diri paling benar karena memakai kata Yahweh, bukan Allah. Dan menurut saya sih, orang-orang ini merasa diri paling Yahudi daripada orang-orang Yahudi. Kenapa ya? Karena mereka ke Yahudi-Yahudian padahal bukan Yahudi. Masalah nama Tuhan kok dianggap ke Yahudi-Yahudian? Memang nama Sang Pencipta langit dan bumi menurut kitab suci itu siapa? Kan namanya Yahweh. Kalau menyembah kepada Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes dianggap ke Yahudi-Yahudian, kalau menggunakan nama Allah berarti apa dong? Ke Arab-Araban, lebih Arab daripada orang Arab. Dan orang Yahudi aja tidak melakukan itu. Nah ini yang ke Yahudi-Yahudian siapa dong? Kenapa yang dijadikan contoh ke orang Yahudi ngatain orang ke Yahudi-Yahudian, tetapi ternyata Pak Didit Yulinya sendiri yang ke Yahudi-Yahudian? Kalau yang dijadikan contoh orang Yahudi menolak Yeshua yang selama ini dikenal di Indonesia dengan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Bagaimana? Kok tidak diikuti? Nggak fair dong. Cuma dicuplik sana-sini hanya untuk membenarkan doktrin geng atau kelompoknya sendiri. Saya tidak berkiblat ke orang Yahudi, tetapi kepada firman Tuhan. Jadi tidak ada istilah ke Yahudi-Yahudian bagi saya. Nah, yang pertama tadi dia bilang bahwa Yahweh menyebut orang-orang yang tidak menghormati namanya ini dengan sebutan kurang ajar. Atau Yahweh marah kepada orang yang tidak menyebut namanya atau tidak menghormati namanya. Dan dia mengutip di dalam Maleakhi 13 ayat 13. Benarkah Maleakhi 13 ayat 13 ini Tuhan marah karena orang-orang Israel tidak menghormati namanya dengan menyebut namanya? Mari kita melihat yang sebenarnya. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah,
Tuhan berkata kepada orang-orang Israel ini bahwa mereka kurang ajar terhadap Tuhan. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud Tuhan, orang-orang Israel itu kurang ajar bukan karena orang Israel menyebut namanya Yahweh atau tidak menyebut namanya Yahweh. Tidak ada hubungannya. Tapi yang benar adalah, jawabannya adalah di ayat berikutnya. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Jadi Tuhan marah kepada orang-orang Israel karena mereka bilang bahwa ibadah kepada Allah itu sia-sia. Dan kemudian mereka tidak mau memelihara ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Itu yang Tuhan marah, bukan karena mereka tidak menghormati nama Tuhan. Bukan itu, Pak. Bukan perkataan yang Tuhan kritik, tapi perbuatan mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan karena mereka menganggap itu sia-sia. Menurut ayat yang dibaca Pak Didit Yuli itu, beribadah kepada Allah dalam kekristenan ya sia-sia dan kurang ajar lah. Karena Tuhannya orang Israel bukan Allah tetapi Yahweh. Inilah akibat menerjemahkan nama diri Yahweh menjadi nama diri sesembahan lain. Sehingga Pak Didit sewot ketika saya menyampaikan firman agar umatnya beribadah dan mencari Yahweh, bukan mencari Allah. Ayatnya dipotong Pak Didit Yuli hanya sampai ayat yang ke-14. Kenapa tidak dibaca sampai ayat 16? Inti ayat yang disanggah Pak Didit Yuli kan kepada ketetapan yang sudah diberikan kepada mereka kan? Perbuatan mereka yang tidak mau beribadah kepada Yahweh kan? Di bagian awal video ini sudah ada bagaimana ketetapan Tuhan agar bersyukur kepada Yahweh dan meninggikan namanya, bukan bersyukur kepada yang lain dan meninggikan nama lain. Seperti hati Naamah orang Amon, ibunya Rehabeam, yang tidak mencari Yahweh, itu merupakan kejahatan di mata Yahweh. Baca di dalam 2 Tawari 12 ayat yang ke-14. Menurut Pak Didit Yuli, ketetapan Yahweh itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama. Jadi beribadah kepada siapapun tidak masalah. Nih ketetapan-ketetapan Yahweh tentang namanya. Keluaran 3 ayat 15. Bilangan 6 ayat yang ke-27. Bilangan 18 ayat 19. Dan lagi masih banyak ayat yang lain. Dan orang-orang Israel tidak mau memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan marah. Makanya Pak Yakub dan kawan-kawan kalau baca Alkitab jangan asal comot kata yang cocok, kalimat yang cocok menurut doktrin Anda ambil, yang enggak Anda abaikan. Enggak bisa seperti itu. Harus dibaca secara keseluruhan. Oke, setuju. Harus dibaca secara keseluruhan dan sesuai konteksnya. Sangat setuju. Sekarang perhatikan Maleakhi 3 ayat yang ke-16 mengatakan apa? Kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama, masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh, dan bagi mereka yang menghormati namanya. Perhatikan kalimat menghormati namanya. Menghormati namanya itu tidak mengganti-ganti namanya. Kalau diganti jadi beda konteks seperti yang Pak Didit Yuli katakan tadi, yaitu dengan kalimat beribadah kepada Allah itu sia-sia. Ya memang karena itu beda pribadi. Ayat 17 katakan apa? Dan mereka akan menjadi milikku. Yahweh Zebaot berfirman, sebab pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga, dan aku akan berbelas kasihan kepadanya, seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat.
antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Nah, Elohim yang dimaksud siapa? Tidak berbicara soal nama juga. Yang kedua, tadi Pak Yakub bilang orang yang dianggap kurang ajar nggak merasa diri kurang ajar karena memakai kata Allah. Jadi, apakah maksud Pak Yakub Sulistyo ini? Orang-orang Kristen di seluruh dunia, orang Kristen, Katolik, Ortodoks yang memakai kata Allah yang tidak menggunakan nama Yahweh itu adalah orang kurang ajar? Yang saya maksud, orang Kristen yang menentang nama Yahweh dan tetap meninggikan nama Allah. Tidak mau tahu soal Yahweh, artinya tidak menghormati namanya. Berapa banyak orang yang meninggikan Allah di dalam kekristenan mengatakan bahwa yang menyebut nama Yahweh itu sesat. Bahkan ada pendeta yang mengejek nama Yahweh dengan Jakwe segala. Saya bisa buktikan siapa yang mengatakan itu. Apakah itu tidak kurang ajar menurut Pak Didit Yuli? Maka kalau takut dipecat sinode jika menyebut nama Yahweh, jangan ikut-ikutan menghujat atau mengejek Yahweh. Itu kurang ajar, karena tidak tahu tetapi sok tahu dan tidak mau tahu. Apakah Anda sedang merasa diri paling benar karena menggunakan nama Yahweh? Saya justru tanya balik. Apakah Anda yang menggunakan nama Allah dalam kekristenan merasa paling benar? Sehingga ketika ada yang mengembalikan apa yang tertulis dalam kitab suci justru disanggah? Nama Allah tidak ada dalam kitab suci berbahasa Ibrani, meskipun satu ayat, bahkan dalam bahasa Yunani sekalipun. Sedangkan nama Yahweh yang tertulis ribuan kali dihilangkan, merasa benar. Bayangkan, berapa banyak jumlah orang Kristen di seluruh dunia, dan Anda bilang kurang ajar karena tidak memakai kata Allah. Ini kan apa ya? Menurut saya nggak etis ngomong seperti itu hanya karena Anda percaya bahwa nama Allah itu Yahweh, bukan Allah. Itu aja. Saya sampaikan balik. Bayangkan berapa banyak jumlah orang Kristen di seluruh dunia yang Anda sanggah hanya karena tidak menggunakan nama Allah. Padahal karena memang nama Allah tidak ada dalam kitab Nasrani. Berarti kitab suci yang menulis nama Yahweh Anda salahkan. Kalau nama Yahweh diganti dengan Allah, apa bedanya dengan agama Islam yang sama-sama menggunakan nama Allah? Buang saja kitab yang berisi ribuan nama Yahweh. Karena nama itu dianggap tidak berguna, maka harus diganti menjadi Allah. Menurut saya, ini kan nggak etis. Nama Tuhan dibuang, diganti menjadi nama sesembahan lain. Dan kemudian, apakah juga berarti Yesus dan para murid itu juga kurang ajar? Karena Yesus dan para murid tidak menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yahweh. Karena Yesus adalah orang Yahudi, murid-muridnya adalah orang Yahudi. Jadi, Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhan, nama diri Allah dengan tetragramaton Yod He Vav He dengan sebutan Yahweh. Aneh kalau mengatakan, apakah juga berarti Yesus dan para murid itu juga kurang ajar? Ya, Yesus dan para murid tentu kurang ajar karena tidak menyebut nama Yahweh. Tetapi ternyata di dalam kitab Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru berbahasa Ibrani, menyatakan bahwa Yesus, yang nama aslinya Yeshua, juga menyebut nama Yahweh. Nih, baca kitab Matius atau Matius 22 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika, bekal levavka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yeshua mengutip kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5.
Pak Didit mengatakan, Yesus orang Yahudi dan murid-muridnya orang Yahudi. Bagaimana mungkin Yesua mengajar menggunakan bahasa asing? Pak Didit Yuli kenapa menyanggah video saya dalam bahasa Indonesia? Kenapa tidak pakai bahasa asing? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani misalkan. Kenapa? Karena Pak Didit Yuli orang Indonesia dan yang diajar juga orang Indonesia. Paham? Karena kalau orang Yahudi membaca Torah, menemukan tetragramaton Yod-He-Vav-He, mereka akan menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Adonai, Tuhan, atau Hashem, sang nama atau nama itu. Orang Yahudi lagi, orang Yahudi lagi. Katanya jangan ke Yahudi-Yahudian. Tapi kok kiblatnya ke orang Yahudi mulu? Apa itu bukan ke Yahudi-Yahudian? Nah, saya beritahu ya. Orang Yahudi, kalau menemukan huruf Yod-He, Waw-He, mengganti menjadi Adonai dari bahasa Ibrani Adon-Ani, yang berarti tuanku, dan Hashem yang berarti nama itu, bukan karena mereka tidak bisa menyebut, bukan karena mereka menolak, tetapi karena mereka lebih taat kepada Talmud. Di dalam kitab Berachot Sotah 38b, Mishnah Sotah pasal 7 ayat 6, Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua, dan lain-lain. Tetapi, apakah sang empunya nama menghendaki demikian? Di awal video ini jelas, justru Yahweh menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Lagian kalau berkiblatnya ke orang Yahudi, mereka menggantinya dengan Adonai dan Hashem loh, bukan mengganti dengan Allah. Kenapa tidak diikuti menggunakan Adonai dan Hashem saja sekalian? Kenapa Allah yang tidak ada harus tidak boleh hilang dalam kekristenan? Karena nama itu terlalu kudus, jadi mereka nggak mau sembarangan menyebut nama Tuhan. Tadi sudah saya terangkan, tetapi karena mereka menaati Talmud. Dan Talmud itu bukan firman yang memiliki otoritas tertinggi. Jadi bukan karena nama Yahweh itu terlalu kudus. Tetapi maksud Talmud agar nama Yahweh jangan diucapkan dengan sia-sia. Seperti untuk bersumpah. Misalnya, saya hutang duitnya 1 juta dong. Dalam nama Yahweh saya kembalikan dalam 1 minggu, misalkan. Itu artinya menggunakan nama Yahweh untuk hal yang sia-sia atau sembarangan. Kalau Pak Didit Yuli katakan nama Yahweh tidak disebut karena terlalu kudus, bagaimana dengan nama Yesus yang disebut-sebut? Berarti nama Yesus kurang kudus atau tidak kudus, maka disebut. Nah, justru bagi orang Yahudi, orang yang kurang ajar adalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan menyebut dengan nama dirinya sendiri. Yahweh itu adalah nama diri Allah. Makanya orang-orang Yahudi tidak berani menyebut nama itu, sehingga ketika menemukan nama ini dalam Torah, mereka akan membacanya dengan Adonai atau Hashem. Nah, ini lagi. Orang Yahudi lagi. Katanya jangan ke Yahudi-Yahudian. Bagaimana sih? Lalu statement bagi orang Yahudi yang kurang ajar adalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan dirinya sendiri. Maksudnya yang menyebut nama Yahweh. Tolong tunjukkan dan buktikan statement tersebut. Orang Yahudi mana yang mengatakan itu? Yang jadi kiblatnya ke orang Yahudi. Tetapi apa yang orang Yahudi lakukan kok tidak dilakukan? Bagaimana ini? Padahal firman Tuhan memerintahkan umatnya untuk memanggil namanya, yaitu nama Yahweh. Berarti firman Tuhan kurang ajar. Yang benar aja. Pak Didit Yuli juga katakan, Yahweh itu nama diri Allah. Itu ambigu. Allah itu sendiri sudah merupakan nama diri. Jadi tidak ada Allah Yahweh. Yang ada Tuhan Yahweh. Karena Allah itu bukan sebutan sebagai sinonim dari kata Tuhan.
Allah itu sejarahnya merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab suku Quraisy. Dan saat itu Islam belum lahir. Bukti bahwa Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah suku Quraisy. Silakan lihat di video sanggahan-sanggahan saya yang lain saja agar tidak mengulang-ulang melulu. Masuk saja di channel Yakub Sulistyo, lalu ketik sanggahan. Maka akan banyak keluar sanggahan-sanggahan saya terhadap para pemimpin rohani Kristen yang menolak atau tidak mengenal nama Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan di situ juga saya mengungkapkan bahwa Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab pada zaman jahiliyah. Perlu saya informasikan bahwa orang Yahudi Mesianik yang sudah menerima Yeshua HaMasias sebagai Elohim dan Juru Selamat juga menyebut nama Yahweh dengan namanya loh. Nah, yang ketiga, Anda tadi bilang bahwa bahasa Yesus adalah Ibrani dan Aramaik dalam bahasa sehari-hari, bahkan ketika mengajar murid-muridnya. Dan Anda bilang, jangan membohongi umat dengan mengatakan Yesus memakai bahasa Yunani. Justru Anda yang membohongi umat, Pak. Karena bahasa Yesus itu ketika dia hidup itu ada 3. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang dipakai dalam peribadan di dalam bait suci atau di dalam sinagog. Kemudian bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang Yahudi. Yang ketiga adalah bahasa Yunani, karena bahasa Yunani adalah bahasa persatuan di semua wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Jadi bahasa inilah yang dipakai oleh Yesus dan para muridnya. Jadi mereka juga pakai bahasa Yunani. Makanya Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Sebelum sampai sini, saya sudah terangkan bahwa Yeshua mengajar murid-muridnya dalam bahasa Ibrani. Karena murid-muridnya kebanyakan para nelayan yang berpendidikan rendah. Murid-murid Yeshua bukan teolog seperti Rabi Saul yang anggota Sanhedrin yang bisa berbahasa Yunani. Jadi tidak ada bukti kalau Yeshua yang berbahasa Aramaik dan Ibrani mengajar murid-muridnya menggunakan bahasa Yunani. Meskipun kata Pak Didit Yuli bahasa Yunani menjadi bahasa persatuan di semua wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Kitab Injil juga tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Nih buktinya. Sesuai dengan kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga, bahwa dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh datang dari Yerusalem. Juga seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang kedua, bahwa firman Elohim dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan orang Yunani, Romawi, atau orang Arab, sehingga ditulisnya dalam bahasa mereka, yaitu bahasa Goyim, bahasanya orang kafir. Baca nih buku yang ditulis oleh Rabi Yahudi. Coba perhatikan juga video-video ini. Benarkah kitab suci perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani? Logikanya, kitab asli itu harus bebas dari kesalahan. Tapi bagaimana dengan kitab Matius atau Matius 26 ayat yang ke-25? Dalam kitab suci berbahasa Yunani berikut ini. Apokritaise Yudas ho paradidos afton epe meti ego emi rabi lege afto sei epas. Yang artinya, dan Yudas menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya itu bukan aku ya Rabi. Katanya kepadanya, engkau sudah mengatakannya. Perhatikan kalimat meti ego emi. Itu artinya surely not I am, atau sesungguh-sungguhnya bukan aku. Berarti seharusnya bukan Yudas yang menjual Yeshua, tetapi kenyataannya Yudaslah yang menjual Yeshua. Jika perjanjian baru aslinya berbahasa Yunani, berarti nubuatan Yeshua salah, karena Yeshua mengatakan, engkau telah mengatakannya. Saya meyakini Yeshua tidak bisa salah karena dia Tuhan. Jadi kitab berbahasa Yunani lah yang salah. Dalam kitab Dutilet Hebrew,
berbunyi, Hegif Yehuda sahaya atit lahasgiro wasa'al ze'ani rabi hesiflo atta amarta, yang artinya Yehuda atau Yudas yang mengkhianati dia berkata, akukah itu Rabi? Dia berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya. Perhatikan kalimat ze'ani Rabi yang artinya akukah itu Rabi atau itu aku kan Rabi. Kemudian Yesua mengatakan atta amarta, engkau mengatakannya. Jika kitab asli ternyata salah, buat apa kita mengimani sebagai umat Nasrani? Ingat, kiblat iman percaya kita bukan ke Yunani atau ke Arab, melainkan ke Ibrani. Lembaga Biblika Indonesia juga menyatakan bahwa kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terbukti tidak pernah ada manuskrip tulisan tangan Matius, Lukas, dan sebagainya dalam bahasa Yunani. Apalagi terdapat berbagai kesalahan. Kesalahan fatal kitab perjanjian baru berbahasa Yunani adalah menerjemahkan nama Yahweh menjadi Kurios. Padahal tidak ada Tuhan bernama Kurios. Para nabi pun tidak pernah menyembah Tuhan bernama Kurios. Akibatnya, nama Yahweh justru ditolak oleh umatnya sendiri. Benarkah perjanjian baru aslinya dalam bahasa Yunani? Kalau asli, seharusnya tidak ada kesalahan. Bagaimana dengan kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-17, yang dalam kitab berbahasa Yunani berbunyi demikian. Pasayon nai genai avo Abraham meos badawit ti Dawid genai dekatesares kai avo badawit ti Dawid eostis metikesias Babilonos genai dekatesares kai avo tis metikesias Babilonos eos to Kristo genai dekatesares, yang artinya jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi. Coba perhatikan kata dekatesares yang berarti 14. Tapi coba kita hitung dari ayat 12 sampai 16 dalam kitab berbahasa Yunani berikut, yang berarti sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya 1 memperanakkan Sealtiel, 2 Sealtiel memperanakkan Zerubabel, 3 Zerubabel memperanakkan Abihud, 4 Abihud memperanakkan Elyakim, 5 Elyakim memperanakkan Azor, 6 Azor memperanakkan Zadok, 7 Zadok memperanakkan Akhim, 8 Akhim memperanakkan Eliud, 9 Eliud memperanakkan Eleazar, 10 Eleazar memperanakkan Matan, 11 Matan memperanakkan Yakub, 12 Yakub memperanakkan Yusuf, 13 Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kenapa hanya 13 generasi? Jadi tidak benar kitab berbahasa Yunani. Dalam kitab Dutilet berbahasa Ibrani tertulisnya Abihud memperanakkan Avner, setelah itu baru Avner memperanakkan Elyakim. Kalau kitab perjanjian baru berbahasa Yunani itu asli, kenapa salah? Jadi kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap aslinya berbahasa Ibrani. Karena Tuhan hanya memakai orang Yahudi, sesuai kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dan Roma pasal 3 ayat yang kedua, bahwa Yahweh Elohim tidak pernah memakai orang Yunani maupun orang Arab dalam karya keselamatan. Maka tidak ada nabi yang berasal dari luar Yahudi. Kitab perjanjian baru bahasa Yunani dari Matius atau Matius 27 ayat 9 sampai 10 berbunyi, Τότε εκπληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα 30 αργύρια την τιμήν του τετιμημένου, ον ετιμήσαν το από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμέως, καθά συνέταξε με Κύριος. Artinya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Berdasarkan kitab berbahasa Yunani tersebut, nubuatan Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang menjual Yesua dengan 30 keping perak
Jika dicari dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia, tidak ada. Dalam kitab Afrita Kadasa, untuk kitab Matae atau Matius pasal 27 ayat 9-10 berbunyi, Ashukam hadafar asyer neemar beyat hanavi lemor, wa yiku et semosim hakesef eder hayekar asyer yekar meal beni Yisrael, wa yitnum beat sede hayotser ke asyer sifa oti Adonai. Yang artinya, maka digenapilah apa yang difirmankan melalui Nabi ketika berkata, dan aku telah mengambil 30 keping perak sebagai harga dia yang telah dihargai, yaitu yang telah dihargai oleh Bani Israel. Dan mereka telah menyerahkannya untuk ladang tukang periuk, sama seperti yang telah Tuhan pesankan kepadaku. Ini bukti bahwa kitab suci aslinya tidak ditulis dalam bahasa Yunani, melainkan dalam bahasa Ibrani. Yang keempat, Pak Yakub tadi bilang bahwa inskripsi perjanjian baru yang asli itu berbahasa Ibrani. Hanya sekarang sudah tidak ada karena dibakar. Saya mau tanya, sejarah mana yang mencatat atau literatur mana yang mencatat atau bapak gereja mana yang mencatat tentang inskripsi perjanjian baru atau manuskrip perjanjian baru yang berbahasa Ibrani ini? Adakah? Tolong tunjukkan kepada saya kalau ada. Jangan hanya sekedar ngomong aja. Anak kecil pun bisa ngomong seperti itu. Kalau tanpa bukti, itu namanya gedabrus. Lah, wong sudah dibakar kok ditanyakan. Kok seperti anak kecil yang memberikan bakso kepada saya lalu disuruh memakan. Tetapi setelah saya makan ditanyakan mana baksonya. Lucu banget kan? Coba pelajari sejarah pemberontakan Bar Kokhba yang menyebabkan naskah-naskah perjanjian baru Ibrani dibakar. Justru yang gedabrus itu Pak Didit Yuli. Coba buktikan, ada tidak tulisan tangan Matae, Markos, Lukas, dan Yohanan yang berbahasa Yunani? Bisa tidak? Kalau cuma ngomong, anak kecil pun bisa. Kalau tanpa bukti, itu namanya ngomong gedabrus. Tapi coba lihat dua video ini. Shalom Havarim, James Trim here, and today I want to talk to you about the Western type of text and why the Western type of text of the major text types of the New Testament is a major key to the original Hebrew and Aramaic, the Hebrew and Aramaic origin of the New Testament. We'll be talking about the Semitic origin of the New Testament. We talk about Semitic languages. We're talking about Hebrew, Aramaic, Arabic, but in this case we're not talking about Arabic. The New Testament was written in Arabic. But we're talking about Hebrew and Aramaic. The other day, over in Fort Worth, they have one of the largest theological seminaries in the world. There's the Dallas Fort Worth. Karena panjang, maka lihat di dua link berikut ini. Lalu lihat juga inskripsi tentang nama Yahweh di video ini. I've lived in the Middle East for 25 years. Actually, I grew up in Saudi Arabia, and I lived there for 13 years. Lived in Israel for 10 years, and then have lived in Jordan for 2 years. And so many years ago, living in Israel, I did a film with Dr. Bryant Wood. And we got to be good friends, and he's the one that inspired me also to go on to study archaeology. So I went and studied archaeology in Jerusalem and got a master's degree in archaeology. Yeah, I spent almost 10 years studying archaeology there and being active in many different digs. And so yeah, I got quite familiar with it and continue to
to do work in archaeology as well. Well, there's actually two inscriptions that are very significant. They're both located in the country of Sudan. In ancient times, that was part of Egypt, and one of them was found first in a site called Amara West when they were excavating a temple built by Ramses II, and he listed out his foreign enemies, and one of those was an inscription that translates the nomads of Yahweh, and then that was in the late 30s. Then later in the late 50s, they excavated another site not too far away from Amara West called Soleb, and they were excavating there, and they found a list of foreign enemies to the pharaoh Amenhotep III, and one of his enemies also was translated the nomads of Yahweh. And so this Soleb inscription, and I want to emphasize this, there are many inscriptions that have been found through archaeology that mention the name of the God of Israel, Yahweh. Yes. But this Soleb inscription is very important because it is the oldest inscription that has been found to date mentioning the name of the God of Israel. Well, yeah, there was it was understood to be very important mentioning the name of the God of Israel. However, there never has really been a controversy on what these inscriptions say. That they mention the name Yahweh has, in all of the translations that have been done, they agree that's what it says. Yeah. Where the controversy has been is scholars have been reluctant to attribute who the nomads of Yahweh are in regards to them being Israel. So, these are the Kenites, and these are the Edomites, these are anybody but the Israelites, which is really ridiculous because in the Old Testament, of course, the name Yahweh appears 6,823 times. And so maybe that's the nomads of Yahweh. And the reason why they are reluctant to do that is because it throws a monkey wrench in many theories that are out there. Okay, so the inscription itself dates to the end of the 15th century BC, and of course, give or take 10, 20 years based on how Egyptian chronology kind of shifts back and forth, but generally to the end of the 15th century BC, to the time of Amenhotep III, and it's one of his northern enemies. So we also know that it's an enemy somewhere to the north of Egypt. And so, yeah, it's very early. We're talking about the same half century that Moses lived in. We're not talking long after the death of Moses that Amenhotep III put this foreign enemy inscription on his temple. Excellent. So we see a recognition by a foreign power of this particular group of people. And we'll talk more about the significance of the Bedouin, right? They call them the Bedouin or the nomads, right? Next segment, we'll talk more about why is that important? But here we have this recognition by this foreign power, and we find it again of the Israelite God. It's so amazing. It's in the Moabite stone too, which we've talked about on this program numerous times. The name Yahweh, and in other inscriptions as well. Absolutely. There's a whole string of inscriptions mentioning the name Yahweh. The Soleb inscription is the oldest. Yeah, that's really tremendous. Jesus. We've been talking about the scripture today, and we've been talking about two books. These two books. It's interesting. Both Islam and Christianity are absolutely dependent on their scriptures. They are what we call scriptured religions. Islam is absolutely dependent on this book. It's very difficult to understand. When you read it, you can see their stories don't begin, stories don't end. There's only one complete story in the entire Quran, that's Surah 12. Whereas you look at this book, it's full of stories that begin and end. Every story begins and ends. You can follow the whole premise of what God is doing right through mankind, from Genesis all the way to Revelation. When you take a look at these two books, you can see that this is always pointing to one man. Right from the very beginning, pointing to who this person was going to come in the line of Eve. And it was who that person is going to be, the Son of God. He's known as the Son of Man. He's known as, yes, Yahweh. That's interesting because that was one of the criteria that you demanded. Yahweh must be found in both books.
Yahweh is found 6,823 times in the Old Testament. It's also found in the New Testament. What do you think Jesus was saying when they asked him who Abraham was in John chapter 8, verse 58? Jesus says, before Abraham was, Ego eimi, Yahweh, I am who I am. See, Jesus does use the name of God, Yahweh. But he doesn't just pronounce it, as Jews are not permitted to do. He claimed it for himself. He was claiming to be Yahweh. And that's why the Jews picked up stones to stone him. Where do you find Yahweh in this book? Bingo, you've just destroyed any premise. Yahweh is not found here. The name that is found here is Allah, the God. Only one can be Yahweh. You say Yahtir, I say Yahweh Al-Akbar. God is the greatest. You may have the greater, but we've got the greatest. And that's why I ask every one of you, look at the two books, but make sure you understand what is waiting for you, because this book is all full of redemption. And it's not a thing that you do. It's not a thing that you can do. As I said earlier, this has all been done by you, by Yahweh. His name is Jesus. And if there's anything you hear tonight, I hope you fall in love with this book, as I have. But I hope you fall in love with the man behind the book, the Word of God. We've been asking all the way through, the Bible or the Quran, which is the Word of God? Not a Word of God, the Word of God. I'm going to end and say this is not the Word of God. This is a Word of God, but it all points to the Word of God, Jesus Christ. What a word for today. That Word did take on flesh and dwelt among us. That Word did live for 33 years. That Word did die and rise again. Come on home. That's all I can say. Come on home to that Word, the true Word of God. God bless you. Amen. We'll see you later. Kemudian, yang kedua, apakah Anda punya bukti bahwa manuskrip perjanjian baru yang Anda bilang berbahasa Ibrani tadi itu dibakar? Mana buktinya? Mana catatan sejarahnya? Ada atau enggak? Tadi dia bilang bahwa manuskrip ini dibakar pada waktu perang Bar-Koba. Inilah lucunya lagi, aneh. Perang Bar-Koba, Bar-Koba ini adalah seorang rabi Yahudi yang memimpin pemberontakan terhadap Romawi. Karena orang-orang Yahudi ini merasa dihianati, orang Romawi katanya mau membangun kembali bait suci. Namun pada kenyataannya yang dibangun bukan bait suci, tapi adalah patung-patung kafir, yaitu patung Jupiter. Nah, ini membuat mereka marah dan mereka memberontak. Nah, perang ini terjadi selama 3 tahun, yaitu tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi. Dan ada banyak orang Yahudi yang dibantai oleh Romawi. Dan juga banyak naskah-naskah kitab yang dibakar. Tapi ingat, yang dibakar adalah gulungan-gulungan Torah, bukan manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Nggak ada, Pak. Karena tahun 70 Masehi ketika Israel dikepung, Yerusalem dikepung oleh pasukan Titus dan bait Allah dirubuhkan, orang-orang Kristen, komunitas Kristen yang ada di Yerusalem sudah keluar, sudah berdiaspora. Jadi sudah tidak ada orang-orang Kristen di sana. Nah, ini Anda dapat sejarah dari mana kok bisa ngomong seperti ini? Ini yang namanya bohong, Pak. Bukan orang Kristen yang bohong, tapi Anda dan golongan Anda yang berbohong. Tentang sejarah berbohong, tentang manuskrip Anda berbohong, tentang ayat Alkitab Anda berbohong. Nah iya, sudah dibakar kok ditanyakan. Tadi dikatakan sendiri dalam pemberontakan Bar-Kokhba ada pembakaran naskah kitab. Itu bukan hanya kitab Tenak saja, melainkan semua tulisan-tulisan, naskah-naskah berbahasa Ibrani, termasuk cerita legenda berbahasa Ibrani, juga perjanjian baru yang berbahasa Ibrani juga dibakar. Seperti pada zaman Orde Baru, di mana setiap naskah apapun juga yang berbahasa Mandarin dilarang masuk ke Indonesia. Maka tadi saya sudah membuktikan bahwa perjanjian baru berbahasa Yunani banyak kesalahan. Kalau kitab asli salah, berarti iman kita juga salah dong. Bicara bohong,
Silakan dinilai sendiri saja yang sudah melihat dan mempelajari video ini dari awal. Siapa yang bohong? Buku Ruach Emet sudah membuktikan bahwa dalam Perjanjian Baru banyak kalimat idiom Ibrani tetapi diterjemahkan menjadi pola pikir Yunani. Jadi tidak cocok. Maka baca tuh buku Ruach Emet milik saya yang tulisannya Rabi Yahudi, bukan dari orang Goyim. Ngototnya Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu bahwa nama Yahweh bisa diterjemahkan menjadi kurios. Saya sudah sampaikan bahwa Yahweh menjadi kurios karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Ingat, Septuaginta yang Perjanjian Lama berbahasa Yunani itu terjemahan dari Tenak berbahasa Ibrani. Artinya dari Ibrani ke Yunani, bukan sebaliknya, termasuk Perjanjian Baru. Kalau kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, berarti kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dan kitab Roma pasal 3 ayat yang kedua salah dong. Masuk akal kah? Nah yang kelima ini juga lucu lagi, ngawur lagi. Dia bilang tadi itu yang ada hanya naskah Dutile katanya. Naskah Dutile yang dia menerjemahkan, menulis, menyalin lagi dari naskah yang dicuri. Dicuri dari siapa? Dutile ini hidup di abad 16. Tahun 1555 dia menyalin atau memperbaiki Injil Matius dalam bahasa Ibrani yang ditulis oleh Shem Tov ben Ishak. Jadi karena ada yang salah ya ketika ditulis oleh Shem Tov ben Ishak pada abad ke-14, makanya Dutile menyalin ulang. Nah, itu sejarahnya. Kan jaraknya jauh ya. Para murid menulis manuskrip atau kitab Injil di abad pertama. Dutile hidup di abad ke-16. 1500 tahun Pak jaraknya. Gimana bisa dia mendapatkan naskah yang asli dari apa itu perang itu tadi yang diselamatkan? Nah ini yang namanya berbohong lagi Pak. Anda sudah berbohong dan membohongi umat. Nah inilah ya yang seperti yang saya tadi katakan itu ya. Menggugat LAI kalah, menggandeng Islam menyerang Kristen gagal. Yang ketiga, sekarang bisanya cuma maki-maki. Nah, sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lihat ini, kitab Dutile milik saya yang diterbitkan oleh Jean Dutile tahun 1553. Coba baca inskripsinya. Inskripsi Yunani atau inskripsi Ibrani. Sekarang coba tunjukkan Dutile milik Pak Didit Yuli yang inskripsi Yunani sebagai bukti kebenaran Pak Didit Yuli sampaikan tadi. Dan ini tulisan Lembaga Biblika Indonesia yang terdapat pengantar dan catatan dari La Bible de Yerusalem yang menjadi cikal bakal Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulis sebagai berikut. Tradisi gereja Kristen yang sudah diketemukan dalam karangan-karangan yang ditulis dalam abad kedua menyatakan bahwa masing-masing Injil dikarang oleh Matius, Markus, dan Lukas. Menurut tradisi itu, Matius seorang pemungut cukai yang termasuk dewan ke-12 Rasul. Matius 9 ayat 9, Matius 10 ayat yang ketiga, yang pertama menulis Injilnya buat orang Kristen bekas Yahudi di Palestina. Perhatikan ini, karyanya yang ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu Aram, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karyanya yang ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu Aram, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Bukan ditulis aslinya dalam bahasa Yunani. Yohanes Markus menyusun Injilnya di Roma sesuai dengan pengajaran agama yang diberikan Rasul Petrus dan seterusnya.
Demikianlah sanggahan saya terhadap Pak Didit Yuli berkenaan dengan nama Yahweh. Kiranya video ini menjadi berkat. Jika memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan lupa share, like, dan komen yang sopan. Jangan lupa juga subscribe dan tekan loncengnya, agar jika saya membuat video-video lainnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian menerima lebih dahulu dan tidak terlewatkan. Terima kasih telah menonton dan mempelajari sampai akhir. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruach HaKodesh menyertai dan memberkati. Amin.